Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Apa kabar semua? Sudah tentu kita mempunyai sukacita pada hari ini karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan kita dapat beribadah, berkumpul bersama-sama dalam keluarga kita pada saat ini. Saudara dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas kebaikan, penyertaan, perlindungan Tuhan kepada kami. Dan sehingga saat ini Tuhan kami punya waktu, peluang bersama-sama beribadah dan memuji dalam permuliakan nama Tuhan sendiri. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, buka hati dan pikiran kami, dan berbicaralah Engkau kepada kami, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar masuk dalam hati kami, memberi kekuatan bagi kami, dan memberi iman kami dikuatkan, dan biarlah Engkau ditinggikan dan dipermuliakan Bapa. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudari sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat yang ke-42, maka tajuk khotbah saya yaitu utusan Tuhan Yesus. Saudara dan saudara sekalian, perkataan utusan bermaksud membawa pesan atau kabar untuk disampaikan kepada penerima. Dia adalah wakil orang yang mengutusnya. Dalam perjanjian lama, malaikat adalah utusan Allah. Dikatakan bahwa malaikat adalah utusan Allah. Nah, selain malaikat, ada juga utusan manusia. Mereka disebut nabi dan rasul-rasul. Nabi diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul-rasul diutus untuk memberitakan Injil Tuhan. Nabi diutus untuk menyatakan kehendak Allah. Rasul-rasul menyatakan penggenapan rencana Allah. Nah, saudara dan saudara sekalian, Nabi menerima Roh Kudus untuk tugas tertentu. Orang-orang Kristen menerima Roh Kudus sepanjang hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul mengatakan, terimalah roh yang dijanjikan. Akhirnya dinyatakan pada hari Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan itu turun. Dan janji Tuhan telah digenapi. Saudara, Tuhan memilih kita bukan karena kita mempunyai kemampuan, memiliki kekuatan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi alatnya. Tuhan menggunakan kita, memakai kita. Oleh itu, saudara sekalian, marilah kita menerima pengutusan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, ini aku, utuslah aku. Maka itu saudara sekalian, semua orang percaya adalah utusan Allah. Poin yang pertama yaitu menyambut utusan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat 7 mengatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat
dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan Yesus mengungkapkan betapa bahagianya setiap orang yang menyambut utusan-utusan Tuhan. Utusan-utusan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Bagi mereka yang menyambut pemberita firman Tuhan, ada upah yang diterima oleh setiap orang. Dan memperhatikan mereka yang memberitakan firman Tuhan, mereka memperoleh upah daripada Tuhan. Matius pasal 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada nikmat yang besar yang tidak dapat disamakan dengan apa yang kita beritakan atau apa yang diberitakan yang berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, yang disampaikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda merasakan bahwa pengkhotbah datang membawa berita Tuhan? Atau kita hanya melihat mereka atau melihat pengkhotbah-pengkhotbah hanya dengan membawa kata-kata mereka sendiri? Inilah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut kamu, ya menyambut aku. Ada jemaat yang mengeluh sebab khotbah sangat panjang. Ada pula jemaat yang mengeluh khotbahnya pendek. Ada pula jemaat mengatakan khotbahnya membosankan. Saudara dan saudara sekalian, panjang pendek membosankan itu bukan terletak pada pengkhotbah, tapi terletak pada pendengar. Saudara, ada juga jemaat sewaktu khotbah disampaikan tidak mendengar, tidak mencatatkan khotbah itu. Ada juga berkhotbah sendiri dengan kawan kiri kanannya. Semasa khotbah disampaikan, mereka bercerita satu dengan yang lain. Ada juga yang asik dengan smartphone-nya atau handphone-nya, entah apa yang diperbuat. Jadi, apakah reaksi kita sebagai pendengar? Apakah kita menyambut penyampai firman Tuhan yang menyampaikan tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang firman Tuhan kepada kita? Apabila kita menyambut firman Tuhan, maka kita mendapat upah. Kata Tuhan, siapa yang menyambut kamu, dia menyambut aku. Tidak semua orang menyambut Tuhan atau utusan Tuhan. Tapi berbahagialah orang yang menyambut firman yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, yang memberikan dirinya menjadi pendokong, pendorong, penyokong, pemberita firman Tuhan. Dimaksudkan dalam petikan ini yaitu lapar dan haus menyambut firman Tuhan. Hanya orang yang lapar dan haus menikmati makanan tanpa mempedulikan apa menunya. Saudara, kalaulah firman Tuhan itu diibaratkan atau digambarkan seperti makanan, berapa banyakkah makanan terbuang dengan sia-sia? Berapa banyak firman Tuhan yang telah diberitakan terbuang dengan sia-sia? Saudara, berapakah harganya berita firman Tuhan? Berita baik dari Tuhan itu bagi kita. Firman Tuhan itu harganya mahal. Harganya tidak ternilai.
harganya tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Karena Dia sumber utama kehidupan kita. Saudara, sungguh pun demikian, kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Ada juga yang membawa berita-berita yang menyesatkan, yang mengelirukan. Itulah sebabnya Yeremia melawan Nabi Hanaya, sebab nubuatnya yang menyesatkan. Kamu boleh melihat itu dalam Yeremia pasal 28 ayat 5 hingga 9. Pengajar sesat berlainan dengan dogma kepercayaan yang kita pegang. Kita diingatkan dalam surat 2 Yohanes pasal 10 hingga pasal yang ke-11 supaya tidak menerima ajaran dari luar, melainkan kita menerima ajaran yang dari Tuhan yang telah kita terima. Oleh itu, saudara sekalian, marilah kita menyambut firman Tuhan. Marilah kita menyambut mereka yang membawa kabar baik, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kasih, dan membangun kesatuan di antara kita. Tapi sebaliknya, saudara, tolaklah segala penyesatan yang menuntun kita berpecah belah, membuat kita mempunyai pertikaian satu dengan yang lain, membuat rencana-rencana yang jahat. Jangan pula terbalik, saudara. Kabar baik kita tolak, kabar yang menyesatkan kita terima. Tetapi saya percaya, saudara tidak sedemikian. Anda menerima kabar baik daripada Tuhan dan menolak yang menyesatkan. Amin, saudara. Poin yang kedua, saksi Kristus. Kita tidak hanya sekadar percaya, namun lebih daripada itu, kita mempunyai panggilan, yaitu saksi Kristus. Tuhan menggunakan hidup kita menjadi penyataan diri Allah. Kita adalah utusan Allah menyampaikan kabar baik. Sekalipun orang lain menganggap kita rendah, kecil, dan terpinggir, namun di hadapan Allah kita berharga sebab kita menjadi saksi atau menyaksikan Tuhan di dalam diri kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20 mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Utusan-utusan itu harus membawa berita baik, harus membawa firman Tuhan, harus membawa kebenaran Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengutus pengintai-pengintai melihat ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Pengintai-pengintai itu mengelilingi tanah yang dijanjikan itu selama 40 hari. Setelah selesai, mereka memberikan laporan kepada Musa dan di hadapan umat Israel. Ternyata dari 12 orang pengintai ini ada 2 kumpulan. Ada 2 laporan yang berbeza. Satu kumpulan terdiri dari 10 orang. Dan yang satu lagi 2 orang. Mereka melihat tempat yang sama. Keadaan yang sama. Menginjak tanah yang sama. Tetapi laporannya berbeza. Laporan kumpulan pertama. Di dalam laporan mereka banyak kali mereka mengatakan perkataan-perkataan hanya. Memang tanah itu bagus, berlimpah susu dan madunya. Hanya, tetapi begini
beginilah perkataan yang keluar dari laporan mereka. Saudara dan saudara sekalian, jangan jadi seperti kumpulan yang pertama ini. Suka buat banyak alasan. Memang kita ini paling pandai buat banyak alasan. Kalau kita tanya seseorang, atau kalau saya tanya Anda, sudah baca Alkitab? Mungkin kamu jawab, belum. Sudah ke gereja? Belum. Selalunya ada kata tetapi. Atau selalunya ada kata hanya. Ada saja alasan-alasan yang kita keluarkan. Saya baca Alkitab tetapi penat. Tetapi letih. Tetapi tidak sempat. Saya mau datang ke gereja tetapi sibuk. Hanya istriku saja pergi. Hanya suamiku saja pergi. Hanya anak-anak saja pergi. Kita selalu membuat banyak alasan. Dan inilah kumpulan yang pertama. Inilah jadi perhatian saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, kumpulan pertama membawa berita yang busuk, berita yang buruk, berita yang menakutkan. Saudara, hari-hari ini, hati-hati. Begitu mudah bagi kita forward berita-berita yang tidak baik dalam handphone kita kepada orang lain. Kita suka menyebarkan berita-berita tanpa usul periksa. Kita adalah orang percaya. Kita harus membawa berita sukacita dan memberitakan tentang Kristus. Kalau saya renungkan 10 orang ini hanya fokus kepada masalah. Mereka membesar-besarkan masalah. Mereka kata ini bagus, tetapi masalahnya ini dan itu. Waktu kita melihat keluarga kita, waktu kita melihat gereja kita, waktu kita melihat negara kita, masalahnya besar. Kita selalu melihat masalah. Tapi saudara, kalau kita melihat Tuhan, yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua berasal dari suku Yahuda. Yahuda bermaksud pemuji atau penyembah. Kaleb dari suku Efraim yang bermaksud berbuah. Berbuah dengan berlimpah-limpah. Saudara, semua kita sudah berbuah. Apakah buah-buah yang kita hasilkan? Adakah kita memiliki buah-buah roh? Firman Tuhan mengatakan dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Apa yang membezakan Yosua dan Kaleb dengan 10 orang ini? Yang pertama, ialah mereka mempunyai roh Tuhan. Saudara, dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Amin. Sebagai orang percaya, dalam dirinya ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, maka mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Kamu boleh melihat itu dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Apakah perkara utama dalam pikiran dan perasaan Kristus? Satu, yaitu jiwa. Firman Tuhan berkata,
dia meninggalkan 99 ekor domba, lalu mencari seekor yang sesat itu. Saudara, inilah dalam pikiran Yesus, inilah dalam perasaan Yesus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Dia diutus Allah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan penyelamatan, untuk menyatakan pengampunan, supaya setiap jiwa akan diselamatkan. Yang memisahkan Kaleb dan Yosua dari 10 pengintai itu, yang kedua ialah Yosua dan Kaleb mempunyai roh yang berbeza. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 18, kamu boleh melihatnya. Tuhan membuat perbezaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Tuhan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang fasik. Yang jahat bertambah jahat, benar bertambah benar. Saudara harus makin sungguh di hadapan Tuhan. Kita mempunyai perbezaan roh. Apabila roh Allah menguasai kita, maka kebenaran Allah ada dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita terus-menerus hidup dalam kebenaran Allah. Dan itulah yang membuat kita bertekun, setia, dan melakukan sesuatu yang benar. Menjadi saksi yang benar di hadapan manusia, di hadapan orang, di hadapan dunia ini. Yang ketiga yang membezakan yaitu Yosua dan Kaleb mempunyai roh pemenang. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita harus menang atas segala godaan-godaan iblis. Kita harus menang atas segala pencobaan-pencobaan. Kita harus menang atas dosa. Dan kita harus menang atas segala sesuatu. Karena Yesus adalah pemenang. Yesus telah menang dari segala sesuatu. Dan kita sebagai umatnya harus mempunyai kemenangan. Saudara, hari-hari ini bukan waktunya kita melawan kejahatan. Tapi kita harus melawan mereka yang menggunakan kebenaran untuk kepentingan mereka sendiri. Kita mau melawan mereka yang menggunakan kebenaran untuk mencapai rencana mereka sendiri. Kita mau melawan mereka yang menggunakan kebenaran Tuhan, memperalatkan Kristus untuk mencapai keinginan mereka sendiri. Dengan kita mau menyatakan kebenaran Allah. Kita perlu menang dalam segala rintangan, segala penyesatan, segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin, saudara. Tugas kita sebagai gereja adalah supaya dunia tahu Kristus ada dalam diri kita dan Allah dalam Kristus. Supaya dunia menerima Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Supaya manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Supaya setiap orang akan diselamatkan. Saudara, supaya Tuhan memberkati kita. Supaya Tuhan menjadikan kita wakil Tuhan yang benar-benar menyatakan firman-Nya, kebenarannya, kabar baik kepada orang lain. Supaya kita memberitakan nama Tuhan Yesus, menyatakan kuasa Tuhan Yesus, dan supaya kita menyatakan kemuliaan Allah sebagai utusan-utusan Allah, sebagai utusan-utusan Kristus. Kita harus menyerah, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, supaya orang lain tahu bahwa dalam kita Kristus ada di dalam kita, dan Kristus dipermuliakan, Allah ditinggikan, Allah yang disanjung dan disembah dan dipermuliakan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman. Tolong Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu, melainkan tersimpan dalam pikiran dan hati, dan kami dapat dimampukan, dikuatkan untuk melakukannya dan mentaatinya dan mempercayainya, dan agar hidup kami dipenuhi firman-Mu, agar orang lain melihat kami Kristus ada di dalamnya, dan firman Allah dinyatakan, dan Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.